Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawwe, Provinsi Aceh mencatat per Juli 2023 dari terdapat 590 anak dari 865 penderita stunting belum memperoleh orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka stunting. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawwe, Provinsi Aceh mencatat per Juli 2023 dari 865 anak penderita stunting, 590 diantaranya belum memperoleh orang tua asuh. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Lok Sumawwe, Salahuddin pada Senin 10 Juli mengimbau kepada orang tua asuh untuk segera merealisasi penanganan gizi pada anak penderita stunting. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan agar setiap insan organisasi perangkat daerah menjadi orang tua asuh. Ini kan perlu kerja keras kita bersama-sama. Nggak mungkin hanya satu lini sektor saja. Otomatis ini akan melibatkan semua stakeholder yang lain, baik instansi vertikal yang ada di Kota Lok Sumawwe, baik perusahaan-perusahaan dengan dana CSR-nya, juga kalah pentingnya juga kepada OPD yang ada di Kota Lok Sumawwe ini, arahan Pak Wali supaya setiap kepala dinas itu untuk menjadi orang tua asuh stunting. Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024 angka stunting turun hingga 14%. Hal ini diwujudkan melalui gerakan orang tua asuh yang berasal dari kalangan ASN maupun forum komunikasi dan pimpinan daerah Kota Lok Sumawwe yang nantinya akan memantau kecukupan gizi anak-anak asuhnya. Pemirsa, pemerintah bersama negara-negara anggota ASEAN Tengah membahas skema pembiayaan asuransi kebencanaan. Upaya ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tidak membebankan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran. Dana ini juga bersifat fleksibel. Pemerintah tengah merencanakan skema pembiayaan asuransi bencana alam bersama dengan negara-negara anggota ASEAN di Yogyakarta pada Senin 10 Juli. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono menyebutkan kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga skema pembiayaan ini harus segera diimplementasikan. Upaya untuk menghalus utamakan penerapan strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana dan perlindungan sosial yang adaptif bagi audiens di kawasan atau regional Asia. Besar harapan kami sebenarnya ini dapat meningkatkan pemahaman bagi para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun di kawasan ASEAN, dan akan tentunya kedua konsep tersebut dalam proses implementasinya. Gagasan pembiayaan dan asuransi resiko bencana di kawasan ASEAN disambut baik oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak pengalaman dalam penanganan bencana. Diharapkan dampak bencana tidak menjadi beban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, namun bisa ditangani oleh pihak asuransi. Selama ini kan perusahaan asuransi yang membuka cover untuk bencana alam itu kan juga belum ada, sehingga nanti kita harapkan dengan sudah terbukanya untuk kebencanaan ini bisa membantu pemerintah daerah untuk recovery terkait dengan infrastrukturnya yang rusak. Contohnya kalau jembatan rusak dulu ya pemerintah yang harus memperbaiki, tapi kalau itu nanti kita asuransikan, gedung pemerintah yang rusak kita asuransikan, dan salah satu klausulnya adalah kebencanaan alam, tentu nanti akan diganti oleh pihak asuransi. Rencana pembiayaan dan asuransi resiko bencana di kawasan ASEAN ini diharapkan dapat meringankan beban pemerintah pusat dan daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam. Sebab selama ini proses pemulihan infrastruktur akibat bencana alam diambil dari APBN dan APBD.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023. Jokowi mengaku senang lantaran bandara tersebut menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Joko Widodo mengatakan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat akan beroperasi penuh pada bulan Oktober. Saat meninjau fasilitas di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara sudah berlangsung baik. Bandara Kertajati telah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali dalam seminggu, serta penerbangan internasional sebanyak 2 kali seminggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Presiden mengaku senang lantaran adanya banyak investor yang berminat berinvestasi di Bandara Kertajati. Nantinya akan diputuskan siapa pihak yang akan diamanatkan untuk mengoperasikan bandara tersebut. Dia juga berharap peresmian Tol Cisumdawu dapat mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya.
Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menargetkan investasi kawasan Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara minimal sebesar 500 miliar rupiah untuk tahun 2023. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisataan BPODT, Raja Malem Taringan menyebut, target tersebut bisa tercapai dengan investasi pembangunan hotel dan fasilitas atraksi untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung. Guna mempercepat pembangunan di destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menargetkan investasi minimal sebesar 500 miliar rupiah di kawasan Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada tahun 2023. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPODT, Raja Malem Taringan di Medan pada Senin 10 Juli menjelaskan, target tersebut bisa tercapai dengan investasi pembangunan hotel bintang 5 bertaraf internasional. Pihaknya tahun lalu sudah berhasil mendapatkan investasi senilai 600 miliar rupiah untuk pembangunan satu hotel bertaraf bintang 5 di kawasan tersebut. Sementara itu pada tahun ini, pihaknya juga mengincar investor untuk pembangunan hotel bintang 5 yang lain, serta hotel murah untuk pangsa menengah ke bawah, sehingga kawasan Toba Caldera Resort bisa menjangkau seluruh pasar, baik dari level relatif murah hingga super mewah. Selain hotel, pihaknya juga menargetkan investasi pembangunan sarana hiburan untuk wisatawan, mulai dari wahana bermain anak, olahraga hingga kegiatan luar ruangan atau outbound. Beberapa investor luar negeri juga sudah dijajaki, mulai dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Dengan gambaran nilai investasi hingga pertengahan tahun 2023, sudah tercatat senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Yang pertama sih kita selalu sesuai arahan Pak Jimmy, memang kita itu fokus ke investasi hotel memang sekarang. Biar nanti ada lokasi untuk conference dan MICE dan yang lainnya lah. Untuk tahun ini sebenarnya target kita sekitar 500 miliar. Kawasan Toba Caldera Resort merupakan lahan otorita yang dikelola BPODT di bawah Kemen Parekraf seluas 386 hektar lebih. Saat ini Toba Caldera Resort telah memiliki penginapan ramah lingkungan berkonsep kabin dan kedepannya diproyeksikan layaknya kawasan Nusa Dua Bali.
Pemirsa, dalam upaya meningkatkan program pembinaan serta untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian karawitan, Persatuan Perdalangan Indonesia Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar Festival Karawitan sebagai upaya untuk melahirkan talenta-talenta berbakat serta menumbuhkan kualitas yang lebih baik di bidang seni karawitan. Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Festival Karawitan di Sasana Budaya Bumi Pala Temanggung pada Senin 10 Juli. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap objek kemajuan kebudayaan serta menjadikan karawitan sebagai media silaturahmi antar pelaku seni dan masyarakat. Ketua Pepadi Temanggung, Gunawan Purwoko, mengatakan dalam kegiatan ini juga diadakan pembinaan karawitan dan peningkatan kualitas teknik menabuh gamelan yang diikuti oleh seniman karawitan. Meliputi garap, tabuhan garap bening, kemudian kreativitas, kemudian harmoni, dan penampilan. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinbudpar Temanggung, Hanung Widanur, mengatakan festival ini sebagai pemantik tumbuhnya semangat kelompok karawitan di Temanggung yang menghidupkan lagi pembinaan agar berkembang dan melahirkan pelaku seni dan seniman yang hebat. Support Sarpras itu kita nominalnya tidak, setiap kelompoknya juga tidak bisa menentukan karena menjadi bagian dari bantuan aspirasi Dewan juga melalui APBD Kabupaten Temanggung. Nominalnya berapa sampai berapa gitu? Nominal rata-rata sekitar 10 sampai sekitar 50 juta. Festival Karawitan yang baru pertama kali digelar ini diikuti oleh 16 kelompok karawitan yang merupakan perwakilan dari kecamatan-kecamatan di Temanggung. Diharapkan kegiatan ini bisa berkesinambungan untuk terus mengasah talenta yang sudah ada, serta menumbuhkan bibit-bibit kesenian tradisional khususnya seni karawitan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa tidak suka daging yang alot? Restoran Daging Asap 5 di Gandaria, Jakarta bisa menjadi pilihan Anda lantaran daging sandung lamur yang disuguhkan mempunyai tekstur lembut berkat teknik masak dengan pengasapan yang berlangsung hingga belasan jam. Serasa masuk ke lumbung di Texas. Itulah kesan yang ingin ditanamkan kepada pengunjung restoran Daging Asap Laima di Gandaria, Jakarta. Nuansa kayu, besi, dan batu bata dominan di sini. Sajian andalan di sini adalah brisket, daging sapi sandung lamur yang dimasak berjam-jam dengan cara diasapi. Cara memasaknya serupa dengan barbeque ala Texas. Bumbunya minimalis, hanya dibaluri garam dan merica, lalu diasapi dalam tong khusus barbeque. White meat yang ayam bisa 5-7 jam. Terus kalau yang daging merah itu bisa 15-18, tergantung tebal atau besar. 15-17 jam. Proses yang memakan waktu lama ini membuat daging jadi ekstra lembut. Tak perlu tenaga, daging dengan aroma asap yang khas ini bisa langsung dipreteli oleh tangan dan tentunya lezat saat disantap. Anda bisa memakannya langsung atau mencocol dagingnya terlebih dahulu dengan saus barbeque atau honey mustard. Makan beramai-ramai adalah opsi menarik bila Anda memesan smoked platter, nampan berisi daging sapi, ayam, sosis, kentang goreng, juga salad kubis yang segar. Brisket juga hadir dalam menu lain, seperti isian burger, isian taco, juga pugasan keripik nachos. Bukan hanya daging, Anda juga bisa mencicipi makanan penutup yang rasanya membuat mata terbelalak.
mulai dari panna cotta rasa basil dengan saus raspberry, taco manis dengan isian pineapple dengan aroma kayu manis yang kuat, churros dengan saus coklat dan salted caramel parfait yang kaya rasa dan tekstur patut menjadi penutup setelah puas menikmati daging asap. Pemirsa, pemain timnas sepak bola putri Indonesia Ayunda Dwi Anggraini menjadi perhatian pada AFF U19 Women Championship 2023. Ayunda menjadi satu-satunya pemain timnas putri Indonesia yang mengenakan hijab. Resmi bergabung dengan timnas sejak 25 Juni 2023 lalu, ia berhasil mencetak 4 gol dari 3 pertandingan. Ajang AFF U19 Women's Championship 2023 menjadi panggung bagi sederet pemain timnas putri Indonesia. Salah satunya Ayunda Dwi Anggraini. Dara berusia 17 tahun ini asal Gresik, Jawa Timur menjadi satu-satunya pemain Garuda Pertiwi muda yang tampil menggunakan hijab. Perjalanan Ayunda bergabung dengan timnas awalnya tak berjalan mulus. Striker andalan timnas ini mengaku sempat dicemooh karena menggunakan hijab. Namun berkat dukungan penuh dari keluarga, Ayunda sukses debut dan sepanjang perhelatan AFF U19 Women's Championship 2023 menyumbangkan total 4 gol. Atas torehan Ayunda, Indonesia melaju ke babak semifinal AFF U19 Women's Championship 2023. Ya tentunya sangat senang sih, apalagi bisa ikut debut lah. Terus ya semoga Indonesia menjadi juara 1. Amin. Sebelum bergabung ke timnas, Ayunda pernah bermain di Piala Pertiwi bersama Persebaya dan sempat bergabung di sekolah sepak bola atau SSB Persada saat sekolah menengah pertama. Ayunda mengaku sudah tertarik dengan sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.